Aturan soal pengeras suara di masjid yang disampaikan oleh Menteri Agama menuai polemik. Surat edaran ini terkesan bahwa azan ini suara yang mengganggu begitu loh. Banyak persepsi orang beranggapan seperti itu dengan diatur surat edaran seperti ini. Ya, betul. Jadi bukan kesan, tapi itu fakta, Pak. Jadi it's really happening di masyarakat perkotaan di Fakta Jakarta. bahwa azan mengganggu. Fakta bahwa suara azan itu mengganggu orang-orang tertentu. Apalagi suara-suara yang tarhim, sholawat yang diputar setengah jam, 1 jam bahkan sebelum waktunya itu mengganggu. Itu komplain banyak orang loh. Kalau Pak Dirjen mengatakan ada laporan orang terganggu azan, sebaliknya banyak juga laporan terbantu azan, bahkan non-muslim. Mereka tidak bisa dibangunkan oleh dirinya sendiri, tapi dia tergantung kebiasaan azan subuh yang dilaksanakan oleh masjid di mana ada di samping rumah non-muslim itu. Ini soal laporan ya. Artinya laporan itu tidak mungkin satu sisi. Pasti ada sisi lain juga soal laporan. Harusnya disampaikan kepada pengelola masjid, musola, langgar, bukan di media massa. Kenapa begitu? Naskah Nabi mengatakan, ini kalau disampaikan bukan kepada pengelola akan heboh, ribut. Karena ini yang mengelola toa itu bukan masyarakat, tetapi DKM kalau bahasa sekarang, pengelola masjid, musola, langgar. Lah sekarang Menteri jumpa pers depan wartawan sudah begitu mengkiaskan ya, membandingkan antara gonggongan anjing dengan adzan. Ini ribut. Kalau disampaikan di masjid kepada pengelola sesuai SE yang nomor 10178, nggak akan ribut, Pak. Nah, sepertinya Pak Menteri kita ini tidak, karena latar belakangnya bukan dari teknokrasi, latar belakangnya juga bukan berasal dari kampus, sehingga statement-statementnya tidak memposisikan dirinya sebagai negarawan. Kalau kita bicara dari aspek hukum, kontroversi itu bukan hanya sekali ya, tapi beberapa kali. Menggelegar, omongan psikolog forensik bisa bikin menakut dakdikduk. Polisi segera turun. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mendesak pihak kepolisian segera turun tangan. Menindaklanjuti pernyataan Menteri Agama Kemenak Yakut Khalil Qaumas yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Reza mengatakan polisi tidak perlu tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum. Dia menilai pernyataan Menak Yakut seperti ucapan kontroversial Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan tempat jin buang anak. Keduanya lanjut Reza menggunakan metafora yang merendahkan. Cepat dan ajak, tidak tebang pilih merupakan sifat yang harus terpenuhi agar kerja penegak hukum bisa memunculkan efek gentar. Sekaligus efek jera. Agar individu yang menjadi sasaran penegak hukum tidak mengulangi perbuatan, sekaligus agar orang lain tidak meniru perbuatan tersebut, kata Reza saat dikonfirmasi populis.id. Reza menilai ada perubahan sikap polisi dalam menangani kasus Menak Yakut dan Edi Mulyadi, di mana polisi bergerak cukup cepat mengusut kasus jin buang anak dan langsung menjebloskan Edi ke penjara pada pemeriksaan perdana. Di sisi lain, polisi justru menolak laporan masyarakat yang mengadukan Menak Yakut. Reza meminta polisi menjelaskan secara terbuka terkait perbedaan sikap dalam penanganan kedua kasus yang dinilainya punya kemiripan itu. Karena tanpa penjelasan yang objektif, pertaruhannya adalah equity polisi. Equity merupakan salah satu unsur yang diacu masyarakat saat menilai kerja kepolisian di samping efektivitas dan efisiensi. Begitulah tegasnya. Lebih lanjut, Reza mengatakan karena Yakut dan Edi Mulyadi sama-sama menggunakan metafora yang merendahkan, maka wajar saja pernyataan keduanya memantik protes keras dari masyarakat. Kalimat tentang jin buang anak dan anjing yang disebabkan keduanya adalah bentuk metafora. Gonggongan anjing ditafsirkan kalayak yang mengidentifikasikan kebisingan setara dengan suara azan. Persoalannya, jin dan anjing dalam metaforanya punya kelas yang rendah. Begitulah tuturnya. Sehingga wajar jika kalimat Edi dan Menak mendapatkan penolakan dan penghinaan keras karena dimaknai sebagai ucapan peyoratif alias merendahkan. Katanya menambahkan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra mengkritik Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas terkait pernyataannya yang membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Menurut Yusri, daripada sibuk mengurusi hal itu, Yakut disarankan mengurusi masalah pencopotan pelang Muhammadiyah yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Menteri Agama sudah waktunya tangani masalah seperti ini, pencabutan pelang Muhammadiyah, daripada sibuk ngurusin suara azan dan membanding-bandingkan dengan gonggongan anjing yang malah bikin masalah tambah runyam, katanya dikutip dari akun Twitternya @Yusril Iza Mahendra.
Pakar hukum tata negara itu menjelaskan tugas Kementerian Agama adalah menata dan mendorong kehidupan beragama yang lebih tenang, aman dan damai di tengah kemajemukan. Karena itu menurutnya Menteri Agama seyogianya dapat mengajak semua umat beragama hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati dalam perbedaan. Segala ucapan yang dilontarkan harus berhati-hati, halus dan menjunjung tinggi sopan santun, serta budi bahasa, ucapan-ucapan yang menyejukkanlah dan dinanti-nanti umat semua agama. Dari Menteri Agama, setiap kebijakan yang akan diambil jika perlu direnungkan dalam segala hal dampaknya. Begitulah jelas Yusril. Segala ucapan yang dilontarkan harus hati-hati, halus dan menjunjung tinggi sopan santun serta budi bahasa, ucapan-ucapan yang menyejukkan yang dinanti-nanti umat semua agama dan Menteri Agama. Setiap kebijakan yang akan diambil juga perlu direnungkan dalam bahasa segala dampaknya, jelas Yusril. Dia berharap Menak Yakut turut menjaga tutur katanya agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, apalagi bila pernyataan ini justru menimbulkan masalah baru di masyarakat Indonesia. Saya berharap Menteri Agama menjaga lisan, menjaga ucapan agar tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat kita, ujarnya. Pasalnya, tegas Yusril, sudah terlalu banyak masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Untuk itu Yakut disarankan untuk tidak menambah masalah baru di masyarakat yang bermula dari pernyataan-pernyataannya ke publik. Sudah terlalu banyak masalah dihadapi bangsa dan negara kita ini, jangan ditambahi lagi dengan masalah baru yang berawal dari ucapan dan kata-kata. Bersikap bijaklah, begitulah tegas Yusril. Menteri Agama sudah waktunya tangani masalah seperti ini, tak cuma penurunan plang. Berikut daftar ancaman dakwah Muhammadiyah di Banyuwangi. Yusril Iza Mahendra pada Februari 2022. Gara-gara posting di status WA sandingkan foto Gus Yakut dengan anjing. Pria di Tegal sampaikan permohonan maaf di depan GP Ansor Kabupaten Tegal, kabar Tegal. Seorang pria warga salah satu desa di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah atau Jateng, didapati sejumlah pengurus cabang atau PC Gerakan Pemuda atau GP Ansor Kabupaten Tegal. Pasalnya AM kedapatan memasang foto editan Menteri Agama atau Menak Yakut Khalil Kaumas disandingkan dengan gambar anjing. AM akhirnya menyampaikan permintaan maaf di hadapan para pengurus PC GP Ansor Kabupaten Tegal. Dikutip seputar tangsel.com dari kabar Tegal, Jaringan Pikiran Rakyat Media Network atau PRMN, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Tegal, Nur Fanani, membenarkan pihaknya mendatangi AM pada hari Senin, 28 Februari 2022. Dia bikin status DWA foto Menak disandingkan dengan gambar anjing dan menambahkan keterangan, "Iya sama," artinya mengatakan bahwa Gus Yakut sama dengan hewan, jelas Fanani Selasa 1 Maret 2022. Setelah membuat status WA tersebut dan lihat oleh rekan-rekan AM, akhirnya PCGP Ansor Kabupaten Tegal mendatangi rumah AM. Kami minta saudara AM menyampaikan permohonan maaf baik secara lisan dan tertulis. Dan kami rekam video permohonan maafnya tersebut, ujar Fanani. Fanani menambahkan pihak LBH GP Ansor Kabupaten Tegal belum mengambil langkah hukum kepada AM karena dianggap AM adalah korban salah informasi.